Pak. Selamat pagi. Di sini kami Pak CDP Angkatan 9 Kota Medan yang bertugas di SMK 9 Medan. Saya bernama Adison Dismanul Khalid dan Saya bernama Hidayati Pak. ingin mewawancarai Bapak terkait modul kami modul 3.1 tentang cara Bapak mengambil keputusan dalam hal ini dilema etika atau rujukan moral Pak. Apakah Bapak bersedia kami wawancara Pak? Ya, bersedia Pak. Baik Pak. Saya mulai ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, pasti Pak. Pertama kan kita harus tahu apa yang dikatakan. Kita berbahas kemudian kita katakan bukan moral, kan ada beberapa persoalan yang ada di sekolah yang terkait dengan situasi seseorang yang dihadapkan pada situasi tidak salah, tidak moral, tidak bersalah, dia memutuskan kalau dia etika itu tidak benar. Jadi yang pertama yang kita lakukan di sekolah ini kita harus mengidentifikasi dulu nilai apa yang agar menyimpang, identifikasi nilai yang mana yang menyimpang berdasarkan norma atau etika yang ada sekolah. Jadi kesalahan dulu terutama seperti kalau seperti apa kita kumpul kata-kata yang relevan. Jadi kita akan uji benar salah, benar-benarnya, baru kita akan menulis mana yang dilema kita, mana yang dilema moral. Tentunya kalau kita lihat paradigma yang ada, maka setiap persoalan masalah yang terjadi di sekolah tetap harus kita ambil keputusan. Tapi keputusan ya yang terkait dengan nilai kita maupun pendidikan moral. Namun yang hal pendidikan moral itu mungkin kita wajib lebih mendalami menguatkan karena ini kan terkait dengan perilaku individu. Kalau di kita ini kan memang kita lihat bagaimana proses kejadian persoalan ini muncul di sekolah. Jadi kita uji bagaimana kejadiannya. Jelasnya dua-duanya ini bisa menghambat proses pendidikan di sekolah. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, dalam hal ini yang pertama yang kita lakukan adalah melibatkan semua perangkat sekolah terlebih dahulu. Ada wakil yang membidangi masing-masing, itu kita libatkan untuk berkomunikasi. Kemudian kalau kasus-kasus yang dilematis ini, yang pertama kan yang paling pokok kita harus lihat dulu sejauh mana dilema ini terjadi. Bisa saja guru dengan guru, bisa juga guru dengan siswa, bisa juga siswa dengan siswa. Itu jadi dilema. Jadi kita klarifikasi, kita cari data faktual yang ada. Kemudian saya kira misalnya contohnya ada guru yang memberikan les tambahan di sekolah, ya kan? Ada guru memberikan les tambahan di sekolah. Dalam hal ini kan les tambahan ini dilakukan guru, apakah dia hanya untuk memberikan tambahan tanpa ada iming-iming lain? Maksudnya siswa harus membayar. Tambahan itu bayar misalnya 10.000, 20.000 sekali pertemuan. Ini kan dilema ini.
Nah, jadi hari ini kita harus klarifikasi kalau memang itu memang niat baik dari guru itu untuk melakukan tes tambahan untuk meningkatkan kompetensi siswa, ya ini kita akan ambil keputusan dengan waktu kurikulum jadi dapat dilanjutkan. Tapi kalau memang ada ke arah rujukan moral karena ada tuntutan kepentingan guru yang bersangkutan, terutama di bidang finansial, ini harus kita ambil keputusan dengan tegas. Ya. Kadang-kadang ada juga yang benar-benar tapi tidak bisa kita lakukan di sekolah. Ada juga yang benar dan salah tapi bisa kita luruskan. Ya, jadi tidak selamanya dilema itu dari tuntutan moral ini tidak positif, ya tidak negatif, ya bisa positif arahnya. Jadi itu yang kita lakukannya, melibatkan perangkat sekolah dan mengambil data fakta faktual tentang persoalan-persoalan atau konflik yang terjadi di sekolah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Pak Andi dan Bu Bidayati. Pak, berarti itu sudah terkait dengan pertanyaan ketiga itu ya Pak, langkah-langkah Bapak dalam menghadapinya ya Pak ya. Baik Pak, untuk yang pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, pada kasus dilema etika yang harus kita lakukan terutama norma sopan santun, kita kan ada pendidikan karakter. Ya, bagaimana membangun karakter siswa bisa melakukan perilaku yang pertama sopan santun, yang kedua siswa dapat bertindak berbuat sesuai dengan aturan disiplin positif sekolah, budaya positif sekolah. Kemudian mungkin juga ada yang terjadi kepada guru, ya guru juga harus bisa mengembangkan karakternya secara pribadi, punya motivasi dalam diri, itu yang paling utama ya, untuk mentransfer ke siswa juga. Ini harus ada kerjasama hubungan timbal balik. Ya nggak bisa hanya saja yang melakukan kegiatan ini ya, yang bisa mengarah adanya sikap negatif terhadap dilema kita, sehingga nantinya kita akan lakukan implementasi untuk pengembangan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, ini yang kita bangun, sikap gotong royongnya, beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, mandiri, kreatif, dan itu jalan yang kita tempuh kiranya juga dapat dapat menghasilkan output yang kita harapkan tidak terjadi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika. Ya, itu Pak mungkin. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan diteruskan oleh rekan saya Ibu Bidayati Pak. Ya. Dari penjelasan Bapak kan dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangannya Pak. Ini saya ingin menanyakan Pak, tantangan apa saja sih yang Bapak alami selama ini saat Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika Pak? Pengambilan keputusan memang harus dilakukan. Itu yang pertama, memang harus dilakukan terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Kalau kita kiaskan itu, bagaimana menarik rambut dalam tepung. Ya, menarik rambut dalam tepung. Jadi bagaimana rambut bisa kita tarik tapi tepung tidak berserak, kan gitu. Tepung tidak berserak. Jadi keputusan harus diambil, tapi kita harus tarik win-win solution. Ya. Win-win solution berarti keputusan yang kita ambil itu keputusan yang menang-menang, bukan menang kalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pengambilan keputusan, tantangan-tantangan yang dihadapi, yang jelas tetap ada pro dan kontra. Apapun keputusan yang diambil tetap ada yang senang, ada yang tidak senang. Kemudian yang kedua, ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Ya nggak bisa keputusan yang diambil itu dapat kepentingan, memenuhi sebuah kepentingan guru maupun siswa. Ya. Jadi khusus dilema etika ini tantangannya memang agak berat ya yang kita lakukan, karena
terkait dengan kepentingan pribadi individu guru maupun siswa. Contohnya ada siswa itu tantangan yang memang sudah tidak sudah melanggar tata tertib sekolah sesuai SOP, tetapi ini kan dilemanya, tantangannya kan nanti orang tuanya akan menuntut kita kalau anak ini dikembalikan orang tua. Ada tantangan, orang tuanya pasti tidak setuju, anaknya juga tidak setuju, kemudian mungkin ada masyarakat juga yang berkeberatan. Nah, ini tantangan ini. Jadi yang paling penting untuk menghadapi tantangan ini, kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, dan kita punya standar yang fokus, ya, bagaimana keputusan kita ambil itu paling tidak itu keputusan yang paling terbaik. Ya, walaupun tantangannya yang berat, ya, seperti tadi menarik rambut dalam tepung. Mungkin ini hidayah yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan, Pak? Ya, yang pertama kita lakukan dari tindakan preventif pencegahan untuk melakukan dilema etika. Preventif pencegahan ini kita lakukan tadinya yang pertama adalah menyelesaikan di tempat untuk kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan. Ya, kalau masih kategori nakal itu masih bisa kita lakukan pembinaan. Kalau nggak kategori kejahatan, baik level guru maupun siswa, ini harus kita lakukan keputusan di tempat. Tapi awalnya kita lakukan tindakan preventif untuk melakukan pencegahan. Kemudian untuk itu prosedurnya, ya, prosedur yang kita lakukan. Jadi untuk tahapan-tahapan yang kita lakukan, ya, kalau adanya mungkin terjadi hal ini, kita buat jadwal schedule bagaimana menuntaskan, ya, dilema etika ini dalam bentuk time schedule. Ada tahap awal, dan tahap awal itu kita lakukan pengumpulan data. Ya, ini paling tidak 1 minggu, ya, jadwalnya 1 minggu itu persoalan sudah selesai, sudah SOP. Kemudian yang kedua, kita juga lakukan wawancara kepada guru atau siswa bersangkutan tentang kasus atau dilema yang terjadi. Kemudian kita ambil kesimpulan, ya, dengan menguji 4 paradigma. Ya, ada 4 paradigma yang kita uji di situ. Yang pertama kan paradigmanya itu kan ada pertimbangan benar PS benar. Kemudian yang keempat melakukan prinsip resolusi. Ya, resolusi berpikir positif, tidak berpikir negatif untuk penyelesaian persoalan itu. Jadi kedua belah pihak, ya, konflik terjadi dalam dilema ini harus kita dengar keterangannya, klarifikasinya, dan yang terakhir investigasi. Ada 3 opsi trilema jadinya, kan, trilema, dan akhirnya kita ambil keputusan, ya, keputusan yang terbaik, dan kita akan refleksikan untuk pasal. Ini yang tidak saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan saya selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama kita lihat dulu peraturan yang ada, ya, itu pertimbangan awal kita. Kemudian yang kedua, kita minta masukan kepada beberapa orang khususnya yang terlibat dalam manajemen sekolah. Dari sekolah semua kita ambil masukannya, kita kumpulkan menjadi satu data. Ya, selanjutnya data-data yang kita ambil dari orang, khususnya kepada perangkat wakil kepala sekolah, ya, semua wakil kepala sekolah, termasuk wali kelas. Ini kita libatkan, dan diharapkan dapat membantu kita dalam mengambil keputusan.
keputusan. Jadi keputusan itu tidak keputusan pribadi, tetapi itu adalah keputusan sekolah lembaga. Nah, jadi orang membantu ya wakil kepala sekolah, tapi terpenting kita juga harus tidak melanggar aturan-aturan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu Bu dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, keputusan yang saya ambil terutama yang terkait dengan dilema etika ini ya sangat menambah pengalaman saya, khususnya sebagai kepala sekolah, bahwasannya keputusan tersebut tidak bisa diambil dengan tergesa-gesa. Ya, harus ada tahapan-tahapan, harus ada fakta, bukti, kemudian keterangan, baru kita lakukan mengambil keputusan. Jadi banyak pengalaman, kasus-kasus yang terjadi ini memang jadi pengalaman terbaik bagi saya. Dan kiranya ke depannya ini karena kita sudah pernah mengambil keputusan dengan kasus A akan berlanjut, ada juga terjadi pada kemudian hari, itu kita dasarnya ya bagaimana kita ambil keputusan pada kasus A tersebut. Jadi tidak ada penyimpangan ya pada kasus A yang sama dengan kasus B, walaupun berbeda tempat dan waktu, tapi keputusannya tidak sama. Nah, ini jadi paling pertimbangan. Jadi mudah-mudahan ya semua keputusan ya itu menjadi pengalaman terbaik untuk mengambil keputusan pada dilema etika maupun rujukan moral di sekolah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktu Bapak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Semoga sukses. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Umi, nama saya Laila Hasibuan, CGP Angkatan 9 dari Sekolah SMP Jabalur, Kabupaten Deli Serdang. Teman saya Dan perkenalkan saya Umi, saya Hidayati dari SMK Negeri 9 Medan. Saya juga CGP Angkatan 9. baik Umi, dalam hal ini di awal kami ingin menanyakan kesediaan Umi untuk kami wawancarai terkait pengambilan keputusan yang sudah dilakukan di sekolah Umi. Apakah bersedia Umi? Bersedia. Terima kasih. Ini merupakan tugas yang diminta ke kami untuk mewawancarai pimpinan sekolah. Dalam hal ini Umi selaku kepala sekolah SMP di Jabalur, di mana nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan yang kami harapkan Umi memberikan jawaban sesuai dengan pengalaman yang sudah terlaksana di sekolah Umi. Jadi Umi, ini nanti terkait terhadap pengambilan keputusan di mana modul yang sudah kami pelajari itu paradigma pengambilan keputusan, kemudian prinsip untuk pengambilan keputusan, serta yang terakhir adalah 9 langkah-langkah bagaimana mengambil keputusan. Untuk pertanyaan pertama, Umi, selama di sekolah yang Umi pimpin, apakah ada kasus-kasus yang Umi temui terkait dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi dari anak-anak kita seperti itu? Terkait dilema etika yang baru saja terjadi, yang mungkin masih fresh lah, fresh pembiasan yang baru saja terjadi di sekolah adalah terkait kehilangan handphone yang terjadi siswa. Jadi ada dilema etika itu, pertama ada rasa kasihan gitu, dan yang kedua ada juga rasa ingin supaya siswa ini mendapat hukuman yang setimpal, karena kalau kasus kehilangan kan hampir sama seperti apa ya, dia tuh seperti pasti melakukannya lagi atau mungkin akan terus melakukannya seperti itu. Jadi benar-benar sangat dilema untuk menghukum terkait kasus kehilangan tersebut kan, karena sudah hampir ke ranah kejahatan, tapi sebenarnya yang melakukan ini adalah anak-anak di bawah umur, di mana mereka juga tingkat kesadarannya itu masih belum terlalu sadar, mereka masih belum selesai juga sepertinya gitu.
Iya, berarti keputusan apa yang diambil terkait permasalahan yang terjadi itu? Pastinya banyak diskusi, banyak apa namanya, pemanggilan wali murid, banyak juga apa, kerjasama lah dengan beberapa pihak, dan akhirnya disetujui bahwa siswa tersebut tetap diberi hukuman skorsing, tapi tidak dikeluarkan dari sekolah, di mana wali muridnya juga sudah tahu kalau memang siswa tersebut ada apa ya, semacam, mungkin kita terlalu cepat kalau namai itu karena harus sekolah yang namanya seperti itu kan, tapi juga sudah dibawa ke pihak yang mungkin sudah paham untuk dilakukan apa mungkin lagi lah, analisis lagi supaya tumbuh kembangnya juga tidak bermasalah, manakala di kemudian hari di pekerjaannya juga kan tidak merugikan teman-teman yang lain. Dalam hal ini berarti keputusan yang diambil itu adalah memberi skorsing untuk si anak ya, Iya, karena kalau misalnya kita memberi hukuman yang sangat lebih lagi, kita harus memang juga di sini siswa tersebut juga mungkin bentuknya ada dua kemungkinan. Yang satu, dia jahil karena yang diambil itu siswa mengambil handphone siswi, jadi mungkin ada kemungkinan kayak mungkin suka, mungkin cari perhatian seperti itu, jadi banyak pertimbangan, tapi menjurus ke arah hal yang jahat, jadi dia masih belum paham mungkin kan kalau itu hal yang tidak boleh dilakukan gitu, jadi memang banyak sekali pertimbangan lah yang diambil. Langkah-langkah seperti apa yang dilalui sampai Umi mengambil keputusan itu nih? Apakah misalnya melibatkan guru, melibatkan murid, ataupun orang tua? Yang pertama sekali langkah-langkahnya adalah analisis laporan dulu pastinya kan, laporan dari siswa yang kehilangan dianalisis di guru BK dan kesiswaan dan juga wali kelas. Lalu kami juga memantau CCTV, mencari bukti-bukti dan menghadirkan saksi juga pastinya. Lalu kami juga berdiskusi dengan wali-wali murid yang terlibat dan memang mungkin menemukan titik temu lah adalah mungkin sebenarnya ini ada kemungkinan sebenarnya jahil seperti itu, tapi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya gitu, karena kan memang banyak juga yang sudah tanya teman-temannya seperti itu, tapi mengarah ke hal yang tidak baik gitu. Efektif nggak ya dengan melibatkan itu? Sepertinya efektif karena semua pihak terlibat, guru terlibat, wali murid terlibat, itu juga keamanan juga terlibat gitu. Kita juga ada koordinasi dengan koordinator keamanan kita kan, Bang Taufik, semua terlibat. Jadi sekolah saat ini karena ini semua paham lah akan kasus tersebut. Jadi tidak ada juga berkembang di dalam kelas polemik atau kemungkinan mungkin mereka melabrak si kawannya tadi gitu kan, karena memang kan mereka nih sebenarnya dalam kelas ini teman-temannya kayak tadi udah marah atau gerem lah kita bilang bahasanya gitu kan, tapi ya karena mereka juga dilibatkan, mereka juga diberi paham sensitif itu juga kita terbitin ke mereka, jadi mereka juga nggak bisa asal tuduh gitu kan, memang kecerobohan dan juga mungkin rasa mencari perhatian dari yang pihak siswanya. Baik, Umi, selanjutnya dilanjutkan teman saya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Umi Lailan. Nih, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut ini? Tantangannya mungkin saat kita ingin menegakkan peraturan, mau seperti
keras gitu ke peraturan, tapi ada hati nurani gitu kan, ada hati nurani yang bilang kayak kasihan gitu, masih banyak pertimbangan itu gitu. Misalnya ya kalau misalnya kita tegakkan terusnya gitu tanpa ada pertimbangan, pastinya ya si anak tersebut bisa jadi BO gitu kan dari kasus yang tadi. Jadi memang pertimbangannya mungkin yang paling berat pada saat mengambil keputusan melibatkan hati nurani juga. Oke, Mi, saya akan melanjutkan pertanyaan saya ini. Apakah Umi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Umi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Umi jalankan? Kalau jadwal pasti harus ada setelah kasus terbit, maksudnya setelah laporan ataupun terjadi suatu permasalahan, pasti harus kita jadwalkan pada hari tersebut. Mungkin yang pertama tadi mencari saksi, melihat TV dan lain sebagainya, itu langsung kita jadwalkan besok pertemuan dengan wali murid ataupun saksi yang terlibat, seperti itu. Tidak bisa diambil keputusan pada hari itu juga gitu kan, karena kalau malah mengambil keputusan dari itu juga kita malah melibatkan emosi gitu kan. Jadi pas marah-marahnya itu memutuskan hal yang mungkin tidak tepat, tidak pas. Dari jawaban Umi tadi, saya akan melanjutkan pertanyaannya, Mi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Umi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk seseorang mungkin tidak, tapi tim saat ini sekolah atau SMA dilengkapi oleh tim saya, WKS dan juga Sarkas, guru BK yang bisa bekerja sama. Mungkin bisa dibagi tugas lah saat itu. Terus pun faktor-faktor pendukungnya seperti misalnya koordinator keamanan bisa bekerja sama, CCTV juga baik dan bisa. Alhamdulillah kan saat ini sudah mulai banyak CCTV di sekolah kita, jadi bisa merekam tiap sisi. Jadi memang bisa banyak pertimbangan gitu, bisa dilihat dari berbagai sisi. Jadi pada saat pengambilan keputusan tidak berdasarkan emosi di hari itu ataupun hanya melihat satu kejadian saja. Terima kasih nih untuk pertanyaan saya selanjutnya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Umi petik dari pengalaman Umi mengambil keputusan mengenai masalah dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman tersebut adalah mungkin pada saat kita mengambil suatu keputusan atau suatu tindakan, apalagi yang melibatkan siswa, di sini kita garis bawahi masih siswa gitu kan, berbeda dengan tindakan pada saat guru ataupun staf yang melakukan kesalahan atau hal tersebut. Pada saat kita bersama siswa, kita harus benar-benar menerapkan mereka di fasenya. Kita harus paham mereka sebenarnya masih siswa, masih anak-anak yang mungkin belum sampai ke sana gitu, pemikirannya belum sampai ke tahap sangat sejauh itu gitu. Karena memang anak-anak ini cuman banyak celutukannya yang kita ngerasa ini rupanya bisa nih kalau dari ini masuk polisi dan lain sebagainya. Mereka tuh memang benar-benar belum paham gitu. Jadi kita memang perlu banyak bimbingan, itulah makanya ada di sekolah gitu kan, banyaknya bimbingan, banyaknya monitoring, banyaknya kayak webinar apa dan lain sebagainya. Atau kalau kita di sini mungkin putraan gitu kan, ada kita selipkan materi-materi tentang apa tadi, kalau ada kejahatan yang ringan ataupun mungkin kita bisa menyelesaikan sebenarnya, bukan nakut-nakuti tapi memberi pemahaman kepada siswa pasal-pasal yang mungkin dilakukan anak kalau mereka melakukannya, kalau ditindak pidana itu bagaimana hukumannya kalau diseret ke hukum. Jadi memang anak-anak tuh tidak berpikir oh aku bisa melakukan hal ini gitu kan, dimaklumi seperti itu. Memang kita harus bisa menempatkan lah
kesalahan atau kasus tersebut di mana siswa atau sesuai dengan umurnya gitu. Kita pahamkan dulu yang umurnya mereka tuh lagi cari-cari perhatian seperti itu. Oke, Mi, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan atas jawaban yang sudah diberikan kepada kami. Dari yang Umi jelaskan mengenai pengalaman Umi memimpin di SMA IT Jabangun ya, Mi ya. Saya sudah mengambil banyak pelajaran ya, Mi, bagaimana cara menanggapi permasalahan yang ada. Itu seperti yang Umi jelaskan, itu harus dengan kepala dingin ya, Mi ya. Lalu untuk biar masalah itu tidak terjadi, Umi juga sudah menjelaskan kita harus melakukan tindakan pencegahan ya, Mi. Dari penjelasan Umi itu juga bisa untuk menjadi pembelajaran kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih banyak Umi telah membantu dalam tugas kami di modul 3.1 dalam pengambilan keputusan.